Inilah kisah salah satu petani kelapa sawit yang tinggal di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Beliau adalah Karyono, berumur sekitar 46 tahun. Provinsi Riau sendiri merupakan daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni mencapai kurang lebih 3,4 juta hektar. Selain itu, Riau juga dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi sejak tahun 1939. Itulah mengapa Provinsi Riau dijuluki negeri di atas minyak di bawah minyak. Jika melirik peranan kelapa sawit secara nasional, kontribusi minyak kelapa sawit Riau mencapai hingga 40% dan paling dominan di antara klasemen sawit lainnya di Indonesia. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, data tersebut diperkuat dengan pernyataan Gubernur Riau, Syamsuar, yang juga mengatakan bahwa kondisi ini didukung oleh luasan perkebunan kelapa sawit, kegiatan operasional dari hulu hingga hilir, serta banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit baik negeri dan swasta yang secara aktif turut membantu. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan dunia mengalami peningkatan yang signifikan terhadap produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Tak heran jika perkembangan industri pabrik kelapa sawit meningkat tajam dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Kendati demikian, tantangan terbesar bagi petani skala kecil adalah berhadapan dengan individual growers yang menguasai lahan di atas 25 hektar hingga 250 hektar. Kehadiran mereka menghalangi kemitraan para petani kecil dengan pabrik di sekitarnya. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mendukung dan mengatur petani serta perkebunan kelapa sawit. Antara lain PP nomor 24 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Dana Perkebunan, UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang evaluasi perizinan dan peningkatan produktivitas sawit. Namun belum ada kebijakan untuk program lain yang sifatnya memberi bantuan kepada petani kelapa sawit secara lanjut. Menurut Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Initiative atau PASPI, petani sawit akan mengelola 60% perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2030. Ini berarti bahwa petani sawit adalah kelompok besar yang harus dimasukkan dalam perjalanan untuk membuat minyak kelapa sawit berkelanjutan menjadi sebuah norma. Sedangkan data Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS tahun 2018, hanya ada 30% petani yang memiliki mata pencaharian alternatif. Selebihnya adalah petani mutlak atau mereka yang hanya mengandalkan penghasilan kelapa sawit. Suka duka menjadi petani sawit khususnya berondol ini kira-kira apa Pak? Suka dukanya untuk jadi pembrondol sawit ini, kalau sukanya kita itu ya, kalau buahnya banyak otomatis berondolannya banyak. Kalau kita banyak buahnya dan berondolannya banyak, untuk pembrondol pun hasilnya akan banyak. Dan dukanya kalau kita berada bertepatan pada musim kemarau, itu biasanya itu buah trek dan buahnya itu sikit, otomatis berondolannya pun yang mau dipungut, yang mau diambil cuman sikit. Nah, jadi kalau pas waktu yang demikian itu hasil kita itu cuman sikit dan kita pun capek untuk berjalan, karena ada nggak ada kita tetap berjalan menjalani areal yang mau kita brondol itu semuanya. Jadi ada berondolannya, nggak ada pun tetap kita kontrol di setiap pokoknya itu. Karena nanti kalau nggak kita jalani dan nggak kita cek, kita kontrol pada pokoknya itu, kadang situ tuh ada berondolannya, nanti nggak terambil dan besoknya akan mubazir, berondolan itu akan busuk. Oke. Jadi apapun pekerjaannya harus ditekuni dan dengan sepenuh hati ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Karena yang namanya kerjaan itu semuanya itu sama. Walaupun ya kita ngitung duit aja kadang ya punya resiko. Nah, yang namanya kerjanya duduk-duduk pun ya ada capeknya. Apalagi ini kerjanya udah jelas kita tiap satu hari paling enggak perjalanan, kalau kita jalan
waktu ngutip brondolan itu paling enggak ya sekitar 1 kilo sampai 2 kilo kalau kita ukur perjalanan lurus gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak.